Namaku Adi. Umurku 28 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran kota Klaten, Jawa Tengah. Aku merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga petani sederhana. Kehidupan masa kecilku diwarnai dengan kerasnya perjuangan ekonomi keluarga. Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Aku sempat bekerja mulai dari petani hingga membantu di bengkel kecil milik pamanku. Dari bengkel inilah aku mulai tertarik pada pekerjaan teknis. Aku belajar cara memperbaiki mesin dengan teliti dan menikmati setiap prosesnya. Sayangnya, penghasilan dari bekerja di bengkel tidak cukup untuk membantu keuangan keluarga, terutama setelah kakak sulungku menikah dan pindah ke luar kota. Tekanan ekonomi membuatku memutuskan untuk merantau. Aku pergi ke kota Klaten dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Awalnya, aku bekerja di sebuah toko kelontong sebagai kuli angkut. Meski pekerjaanku ini berat, aku tidak pernah mengeluh. Tapi lama-kelamaan aku merasa tidak ada perkembangan dalam pekerjaanku ini. Aku mulai mencari peluang baru, terutama pekerjaan yang bisa memanfaatkan keterampilan dengan mesin. Saat itulah aku mendengar tentang pabrik gula tua di Klaten. Pabrik itu terkenal sebagai salah satu tempat kerja yang menerima tenaga kerja lokal tanpa banyak persyaratan, asalkan bersedia bekerja keras dan tahan dengan lingkungan kerja yang dianggap berat. Banyak cerita beredar di masyarakat tentang suasana mistis di pabrik tersebut, tetapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Bagiku, memperoleh pekerjaan tetap adalah prioritas. Aku dikenal sebagai pria yang pendiam dan cenderung serius. Aku bukan tipe orang yang suka berbahasa basi atau banyak bicara. Aku juga memiliki rasa penasaran yang tinggi, terutama terhadap hal-hal teknis atau mekanis. Namun, di balik sifat pendiamku, aku memiliki sisi emosional yang jarang aku tunjukkan. Kehilangan ayah di usia 10 tahun dan saat ibuku harus bekerja lebih keras untuk menghidupi anak-anaknya membuat aku sering merenung dan memikirkan arti kehidupan. Aku memiliki hubungan yang dekat dengan ibuku. Ia sering merasa bersalah karena tidak bisa
memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Inilah yang menjadi mendorong utama bagiku untuk terus berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik. Meski aku jarang mengungkap perasaanku, aku selalu memikirkan ibuku setiap kali mengambil keputusan besar. Mesti aku bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib. Aku memiliki pengalaman aneh yang terjadi saat masih kecil. Ketika berusia sekitar 12 tahun, aku pernah tersesat di kebun tebu yang luas di dekat desaku. Saat itu aku bersama teman-temanku bermain petak umpet. Tetapi entah bagaimana aku terpisah dari teman-temanku. Saat mencari jalan keluar, aku merasa seperti mendengar suara tawa perempuan yang samar di antara desiran daun tebu. Aku akhirnya ditemukan oleh warga desa beberapa jam kemudian, duduk sendirian di bawah pohon besar. Hingga kini aku tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ketika akhirnya diterima bekerja di pabrik gula tua, aku merasa lega sekali, sekaligus sedikit cemas. Pekerjaan ini tidak hanya memberikan penghasilan tetap, tetapi juga memberikan peluang untuk belajar lebih banyak tentang mesin-mesin besar. Namun, ada bagian dari diriku yang merasa tidak nyaman dengan suasana pabrik. Bangunannya tua dengan lorong-lorong panjang dan ruangan gelap itu mengingatkanku pada kebun tebu tempat aku pernah tersesat dulu. Tapi aku menepis semua kekhawatiranku. Bagiku, ini adalah kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Aku meninggalkan masalah yang penuh tekanan dan membuktikan bahwa aku mampu menjadi tulang punggung keluarga. Malam itu bulan Desember tahun 1984, saat aku mulai bekerja sebagai petugas keamanan baru di pabrik gula tua yang terletak di Klaten, Jawa Tengah itu. Aku tidak pernah menyangka kalau malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Ini adalah malam pertamaku berjaga. Sebuah shift malam dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Awalnya aku merasa ini hanyalah pekerjaan biasa, tapi aku salah besar. Pabrik gula ini bukan pabrik biasa, berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Bangunannya besar dan luas.
dengan lorong-lorong panjang dan ruangan-ruangan yang penuh dengan mesin-mesin tua yang masih digunakan sampai sekarang. Siang hari, tempat ini tampak seperti pabrik pada umumnya, tapi saat malam tiba, suasana berubah. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di pabrik ini. Hawa di sini berat. Sepertinya ada sesuatu yang tidak terlihat. Tapi aku mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya perasaanku saja. Beberapa jam sebelum shift malam dimulai, seorang rekan kerja yang lebih senior memberiku peringatan. Dia bilang, "Mas, kalau nanti keliling, jangan lama-lama di lorong gudang tua itu. Di sana banyak yang gak suka diganggu." Aku hanya tertawa waktu itu, mengira dia sedang bercanda. Tapi sekarang kalau diingat lagi, dia terlihat sangat serius. Aku mencoba menenangkan diri. Ini hanya malam biasa, pikirku. Sebagai petugas keamanan, tugasku sederhana: memantau CCTV, memastikan semua aman, dan melakukan patroli keliling setiap 2 jam. Tapi ada sesuatu yang membuat malam itu berbeda. Pukul 10 malam, shiftku dimulai. Aku duduk di ruang kontrol, sebuah ruangan dengan meja panjang, layar CCTV, dan beberapa lemari jati tua di sudut ruangan. Dari layar CCTV, aku bisa melihat hampir semua sudut pabrik. Lorong-lorong panjang dengan lampu-lampu temaram, ruangan mesin yang penuh dengan bayangan, dan satu tempat yang membuatku merinding hanya dengan melihatnya, yaitu gudang tua di ujung pabrik. Gudang itu sudah lama tidak digunakan. Dari cerita yang kudengar, tempat itu pernah menjadi lokasi kecelakaan tragis puluhan tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, gudang itu adalah tempat yang paling jarang dikunjungi, bahkan di siang hari sekalipun. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Aku memantau CCTV sambil mencatat beberapa laporan kecil. Tapi saat jarum jam mendekati tengah malam, aku mulai merasa ada yang berbeda. Suara-suara aneh mulai terdengar. Suara yang samar, seperti langkah kaki, atau mungkin sesuatu yang lain. Aku mencoba
mencari tahu apa itu. Tapi tidak ada apa-apa di layar CCTV. Semua sudut tampak sepi. Namun suara itu tidak hilang. Suara tawa kecil seperti perempuan terdengar semakin jelas. Awalnya pelan, seperti berasal dari jauh, tapi perlahan-lahan suara itu terdengar semakin dekat. Aku mulai gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Aku berjalan, mencoba memeriksa pintu ruang kontrol untuk memastikan sudah terkunci rapat. Tapi saat aku kembali melihat layar CCTV, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku di tempat. Di salah satu kamera yang mengarah ke lorong gudang tua, aku melihat sesuatu bayangan putih. Itu hanya sekilas, seperti melintas dengan cepat di ujung lorong. Aku mencoba meyakinkan diriku kalau itu hanya pantulan cahaya atau gangguan pada kamera. Tapi saat aku memperhatikan lebih lama, aku menyadari satu hal. Bayangan itu bergerak, dan saat aku melihat lebih dekat, aku sadar itu bukan pantulan. Bayangan itu seperti seorang wanita berbaju putih, berdiri diam di ujung lorong, tidak bergerak. Aku mencoba mengalihkan penglihatanku, berharap apa yang kulihat hanya imajinasiku saja. Tapi saat aku kembali melihat layar, dia masih ada di sana. Aku memutuskan untuk memeriksanya ke tempat di mana terlihat wanita berbaju putih tersebut. Aku membuka pintu ruang kontrol dan berjalan ke arah lorong di gudang tua. Saat itu aku berjalan, tiba-tiba aku mencium bau bunga melati bercampur dengan bau anyir darah. Aku merasakan merinding di sekujur tubuhku. Sesampainya aku di ujung lorong dekat gudang tua, aku mencoba bertanya, "Halo, siapa di sana?" Dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri, seperti sedang menatapku. Aku mulai mundur, tapi langkah kakiku terasa berat. Dan tiba-tiba dia bergerak, bukan berjalan, tapi melayang ke arahku. Rambutnya berkibar, dan aku bisa melihat wajahnya penuh luka. Hidungnya sudah membusuk, bibirnya sudah tidak ada, kedua bola matanya menjulur keluar, disertai bau busuk dan aroma anyir darah yang pekat. Aku berbalik
dan berlari sekuat tenaga ke ruang kontrol. Tapi pintu ruang kontrol terkunci. Aku mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Saat aku menoleh ke belakang, dia ada di sana. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari mukaku. Aku berlari sekuat tenaga. Lorong pabrik yang panjang itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Di depan hanya ada bayangan gelap dan suara langkahku sendiri yang terpantul di dinding. Aku tidak tahu kemana, tetapi satu hal yang pasti, aku harus menjauh dari makhluk itu. Tapi suara tawa itu, tawa yang melengking tinggi, tidak pernah berhenti. Suara itu memenuhi telingaku seperti ada di mana-mana. Aku mencoba berteriak meminta bantuan, tetapi suaraku tidak keluar. Rasanya seperti tenggorokanku dicekik. Tubuhku basah oleh keringat. Kakiku terasa lemas, tetapi aku terus berlari. Suara itu semakin keras dan aku merasa seperti dikejar bayangan maut. Tiba-tiba aku merasakan hawa dingin menusuk punggungku. Dingin itu bukan dingin biasa. Rasanya seperti es yang membakar kulitku. Aku menoleh lagi dan kali ini dia sudah sangat dekat. Jarak kami hanya beberapa meter. Aku bisa melihat dengan jelas wajahnya, mulutnya yang tidak seperti milik manusia, tangannya pucat, terulur ke arahku dengan kuku-kuku panjangnya yang hitam, yang terlihat seperti bisa merobek dagingku kapan saja. Tolong, tolong, ada yang bisa tolong aku. Tapi suaraku tetap tidak terdengar. Rasanya seperti aku terperangkap dalam dimensi lain, di mana aku hanya sendirian bersama makhluk itu. Aku berlari ke arah tikungan lorong, berharap menemukan jalan keluar. Tapi saat aku belok, malah aku menemui jalan buntu. Aku berbalik dengan panik. Dia sudah di sana. Dia tidak lagi melayang seperti sebelumnya. Kini tubuhnya melayang rendah, hampir menyentuh lantai. Wajahnya kini hanya beberapa meter dariku. Aku bisa mencium bau busuk yang menyengat yang berasal darinya, seperti bau daging busuk bercampur tanah basah. Aku mundur. Perlahan punggungku menempel di dinding dingin. Jangan dekat-dekat. Aku berteriak sambil mengangkat tanganku, mencoba melindungi diriku. Tapi dia tidak peduli. Dia terus mendekat.
perlahan dengan wajah menyeringai penuh kemarahan. Dan saat aku pikir dia akan menyentuhku, dia berhenti. Aku bisa mencium bau busuk yang menyengat yang berasal darinya, seperti bau daging busuk bercampur tanah basah. Aku mundur perlahan. Punggungku menempel di dinding. Dingin. Jangan dekat-dekat. Aku berteriak sambil mengangkat tanganku mencoba melindungi diriku. Tapi dia tidak peduli. Dia terus mendekat, perlahan dengan wajah menyeringai penuh kemarahan. Dan saat aku pikir dia akan menyentuhku, dia berhenti. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter dari aku. Aku bisa melihat matanya yang merah, mata yang dipenuhi amarah dan kebencian yang tidak bisa dijelaskan. Aku membeku, tubuhku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatap mata itu, mata yang seperti menerawang seluruh jiwaku, memaksaku untuk merasakan semua penderitaan yang pernah dia alami. Aku bisa merasakan napasnya, napas dingin seperti angin malam berhembus langsung ke wajahku. Tiba-tiba dia membuka mulutnya lebar-lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Dan dari mulut itu aku mendengar suara-suara seperti dari banyak orang tersiksa. Aku merasa seperti kehilangan akal, seperti tubuhku akan hancur karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Aku mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku mencium bau anyir darah yang membusuk dari mulutnya. Aku langsung berlari dengan seluruh tenaga yang tersisa. Langkah kakiku menggema di sepanjang lorong gelap yang terasa seperti tak berujung. Suara napas beratku bercampur dengan deru suara aneh di belakangku. Sesuatu yang mengejarku. Aku tahu. Aku merasakan suara seperti kain yang terseret di lantai terus mengikutiku. Aku berusaha tidak menoleh, tapi rasa penasaran yang mengerikan memaksaku untuk melakukannya. Ketika aku menoleh, apa yang kulihat hampir membuat aku jatuh tersungkur. Makhluk itu, kuntilanak itu, melayang rendah. Tubuhnya tidak bergerak seperti manusia, melainkan seperti boneka yang digerakkan oleh tali yang tak terlihat. Rambutnya yang panjang dan kusut berkibar seolah diterpa angin, meski tidak ada angin di lorong itu. Matanya merah menyala
dan tatapannya terasa menusuk langsung ke dalam jiwaku. Aku mempercepat langkahku, tetapi lorong itu terasa seperti mempermainkanku. Semakin aku berlari, semakin panjang rasanya. Di depanku, aku melihat bayangan gelap yang bergerak-gerak seperti menari di dinding. Tapi bayangan itu bukan milikku, itu adalah miliknya makhluk itu. Aku mencoba fokus, tetapi napasku tersengal-sengal dan terasa sesak. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan gravitasi. Saat aku mendekati tikungan, aku merasa sesuatu mencakar bahuku. Sentuhan itu hanya sesaat, tetapi cukup untuk membuatku hampir kehilangan keseimbangan. Aku merasakan dingin yang menusuk, seperti es tajam yang menembus kulitku. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku hanya tahu satu hal: aku harus berlari. Tiba-tiba suara tawa itu berubah menjadi jeritan panjang. Jeritan itu begitu keras, seperti ribuan orang berteriak bersamaan. Suaranya membuat telingaku berdengung, dan aku hampir saja jatuh. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan sambil terus berlari. Tetapi jeritan itu tetap masuk ke kepalaku, memecah konsentrasiku. Aku berbelok ke tikungan berikutnya, berharap menemukan jalan keluar. Tapi lorong ini membawa kejutan lain. Di depanku berdiri sosok yang lain. Itu bukan manusia, tapi bayangan gelap yang bentuknya kabur. Sosok itu berdiri diam, tetapi kehadirannya terasa begitu nyata. Aku terjebak di antara dua ancaman. Aku berbalik, berharap sosok kuntilanak itu tidak ada lagi. Tapi dia ada di sana, melayang lebih rendah, hampir menyentuh lantai. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak punya tempat untuk lari. Tubuhku gemetar hebat, dan keringat dingin mengalir deras di dahiku. "Jangan mendekat," aku berteriak, tapi suaraku terdengar kecil dan lemah. Dia tidak peduli. Wajahnya semakin dekat, hingga jarak kami hanya beberapa langkah. Aku mencium bau busuk yang menyengat, campuran antara bau tanah basah, darah, dan sesuatu yang seperti daging membusuk. Bau itu begitu pekat hingga aku hampir muntah. Aku mencoba mundur, tetapi
Punggungku sudah menempel di dinding. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Aku melihat tangannya yang pucat dan kurus mulai terulur ke arahku. Kukunya yang panjang dan hitam seperti bisa mencabik kulitku dengan sekali sentuhan. Aku ingin bergerak, tetapi tubuhku seperti membeku. Aku hanya bisa memandang ke arahnya dengan ketakutan yang tidak bisa kugambarkan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, terjebak dalam ketakutan yang tidak pernah kubayangkan. Tetapi tiba-tiba sesuatu di dalam diriku memaksa tubuhku untuk bergerak. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku berteriak sekencang mungkin dan melompat ke samping, mencoba melewati makhluk itu. Tapi saat aku melompat, aku merasakan sesuatu mencengkram lenganku. Cengkraman itu dingin dan kuat, seperti tangan besi yang membekukan darahku. Aku meronta-ronta, berusaha melepaskan diri. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku berhasil terlepas dan kembali berlari. Aku tidak peduli kemana aku pergi. Aku hanya ingin menjauh dari makhluk itu. Tapi suara tawa itu terus mengikutiku, seperti bayangan yang tidak bisa ku lepaskan. Kakiku terus melangkah tanpa arah yang jelas. Napasku terengah-engah seperti habis berenang jauh di tengah laut. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah-olah paru-paruku dipenuhi udara dingin yang menusuk tulang. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tahu dia ada di belakangku. Aku bisa merasakannya. Hawa dinginnya terus menempel di punggungku. Lorong-lorong pabrik gula tua ini seperti labirin yang tidak pernah berakhir. Setiap tikungan yang kulewati tampak sama. Dinding bata musam, lampu yang berkedip-kedip, dan bayangan gelap yang terus mengintai. Aku mencoba mengingat jalan keluar, tetapi semuanya terasa kabur. Kepanikan sudah menguasai pikiranku. Aku hanya bisa berlari, berharap menemukan cahaya, pintu, atau apapun yang bisa menyelamatkanku dari makhluk itu. Tubuhku mulai terasa berat. Lututku lemas, hampir menyerah. Kakiku seperti membawa beban yang tidak terlihat. Setiap langkah terasa semakin sulit, seperti aku berlari dalam air yang dalam. Tapi aku tahu, jika aku berhenti, itu adalah akhir dari segalanya. Pikiran itu memaksaku untuk terus maju, meskipun
tubuhku sudah hampir mencapai batasnya. Aku mencoba berpikir jernih. Tidak, aku tidak boleh berhenti. Aku berkata kepada diriku sendiri, mencoba melawan rasa takut yang seperti mencekik leherku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan kepalaku dari dalam, memaksaku untuk tunduk. Aku mulai kehilangan fokus. Pandanganku buram. Bayangan lorong itu bergoyang seperti mimpi buruk. Aku menabrak sesuatu. Aku tidak tahu apa itu. Tetapi tubuhku terhempas ke dinding. Bahuku terasa nyeri. Tetapi aku tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Saat aku mencoba bangkit, aku merasakan sesuatu di pergelangan kakiku. Aku menoleh dan melihat tangan pucat dengan kuku panjang itu mencengkram kakiku. Jari-jarinya yang dingin seperti es menusuk kulit, membuat darahku terasa membeku. Lepaskan aku. Aku menendang sekuat tenaga, tetapi cengkramannya semakin kuat. Aku meronta, mencoba meraih apa saja yang bisa membantuku melepaskan diri. Aku menemukan potongan kayu tua di dekatku dan menghantamkan kayu itu ke tangannya. Tapi cengkramannya terlepas. Aku tidak menunggu lama. Aku segera bangkit dan lari lagi, meskipun kakiku terasa kaku dan sakit. Tubuhku gemetar hebat. Aku merasakan dingin yang tidak wajar menjalar dari ujung jari kakiku hingga ke kepalaku. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku merasa seperti akan pingsan. Tetapi ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika aku berhenti, itu yang membuatku terus bergerak. Aku berlari ke satu pintu besar yang kulihat di ujung lorong. Aku tidak tahu kemana pintu itu akan membawaku, tetapi itu satu-satunya harapan yang aku miliki. Aku mendorong pintu itu dengan seluruh tenaga yang tersisa. Pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit. Di balik pintu, aku melihat ruangan besar yang penuh dengan mesin-mesin tua. Aku masuk dan menutup pintu itu secepat mungkin, berharap dia tidak bisa mengikutiku. Aku terdiam, mencoba menenangkan napasku. Ruangan itu dingin dan sunyi, tetapi aku merasa sedikit aman. Aku menempelkan telingaku ke pintu, mencoba mendengar apakah dia masih mengejarku. Tidak ada suara. Aku berharap dia sudah pergi.
Aku memutuskan untuk bergerak perlahan. Aku berjalan melewati mesin-mesin tua, mencoba mencari jalan keluar. Aku melihat sesuatu yang tampak seperti pintu kecil di sudut ruangan. Harapan muncul di hatiku. Itu mungkin jalan keluar, pikirku. Aku mempercepat langkahku. Aku melihat sesuatu di dekat pintu kecil itu. Sebuah cahaya kecil, tapi cukup terang untuk menarik perhatianku. Aku mempercepat langkahku. Ketika aku mencapai pintu itu, aku mendorong pintu itu hingga terbuka, dan aku melihat tangga yang mengarah ke atas. Dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya, aku bergegas menaiki tangga tersebut. Sesampainya di pintu ujung tangga, aku segera membuka pintu itu dan segera melompat keluar dari pintu itu dan terjatuh di tanah yang dingin. Aku menoleh ke belakang, melihat pintu itu menutup dengan sendirinya. Aku tergeletak di tanah. Tubuhku gemetar hebat, napasku tidak teratur, dan kepalaku terasa berputar-putar. Aku memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, mencoba meyakinkan bahwa aku benar-benar selamat. Udara malam yang menusuk kulit memberiku sedikit rasa lega. Kejadian malam itu menjadi malam yang tidak terlupakan dalam seumur hidupku.